Upah buruh Indonesia itu didesain untuk tetap pas-pasan. Hal umum yang mungkin mulai kalian rasakan. Kenapa gaji buruh Indonesia selalu terasa cukup untuk hidup tapi nggak cukup untuk maju? Kamu punya pemikiran yang sama nggak? Demo buruh pasti setiap tahun ada, menuntut kenaikan UMR untuk kesejahteraan mereka. Memangnya upah buruh kita didesain untuk tetap pas-pasan atau ini cuma kebetulan belaka? Faktanya, buruh selalu berada di posisi bawah dalam sistem ekonomi. Zaman dulu, sistem tanam paksa dan kerja rodi bikin rakyat kerja mati-matian tapi tetap miskin. Dari zaman Belanda sampai era modern, kalau sekarang modelnya beda. Tetapi prinsipnya sama. Buruh kerja keras, tapi kesejahteraan tetap jadi mimpi. Kenapa upah buruh di Indonesia tetap rendah? Ada beberapa alasan kenapa upah buruh kayak ditahan dan tetap rendah. Pertama, sistem UMR cuma ikut inflasi. Dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Misalnya, inflasi naik, tapi harga kebutuhan naik lebih cepat. Jadi, kenaikan gaji seringnya cuma sekedar nambah angka, tapi daya beli tetap segitu aja. Kedua, kebijakan pro-investor. Akhir-akhir ini banyak kebijakan yang dibuat pemerintah lebih mengutamakan investor daripada buruh. Kenapa? Karena kalau gaji buruh naik drastis, banyak investor bisa kabur ke negara yang lebih murah. Makanya pemerintah sering berada di posisi serba salah. Mau menaikkan upah tapi takut kehilangan investor. Ketiga, oversupply tenaga kerja. Indonesia punya tenaga kerja yang melimpah. Kalau satu orang gak mau kerja karena gajinya kecil, ada ribuan orang lain yang siap menggantikan pekerjaanmu. Ini yang bikin daya tawar buruh jadi lemah. Karena perusahaan selalu punya pilihan tenaga kerja lain yang mau dibayar lebih murah. Yang keempat, fleksibilitas tenaga kerja dan outsourcing. Sistem outsourcing dan kontrak kerja bikin banyak buruh nggak punya kepastian karir. Perusahaan lebih suka konsep ini biar nggak perlu kasih tunjangan dan pesangon yang besar. Hasilnya, upah buruh tetap minim dan kesejahteraan sulit tercapai. Kelima, pendidikan dan keterampilan stagnan. Akses pendidikan dan pelatihan di Indonesia masih terbatas. Banyak buruh yang akhirnya stuck di pekerjaan yang sama dan gaji yang gak naik signifikan. Dampak negatifnya, daya beli rendah dan ekonomi gak berkembang dengan cepat. Masyarakat pun sulit menabung dan berinvestasi untuk masa depan mereka. Kesenjangan ekonomi makin lebar antara kelas pekerja dan pemilik modal. Jadi, apakah benar upah buruh di Indonesia memang didesain untuk tetap rendah? Jawabannya, bisa jadi karena sistem lebih berpihak ke dunia usaha dibanding kesejahteraan pekerja. Solusinya adalah peningkatan keterampilan, kesadaran akan hak pekerja, dan kebijakan yang lebih adil bisa jadi jalan keluar. Kita juga harus lebih paham sistem ini biar bisa cari cara untuk keluar dari jebakan ini. Menurut kalian, apa solusi terbaik biar buruh di Indonesia bisa dapat gaji yang lebih layak? Indonesia itu negara yang sedang dibuat jadi pasar produk China. Hal umum yang mungkin sudah kalian sadari saat ini. Made in China. Pernah gak sih kalian kepikiran kalau Indonesia bukan cuma jadi pasar untuk barang-barang dari China?
Tapi mungkin juga didesain biar cocok untuk ekspansi ekonomi mereka. Konspirasi? Gak juga. Cuma ada fakta yang menarik untuk kita bahas. Sebetulnya hubungan Indonesia dan China udah panjang sekali. Dari era Majapahit, Laksamana Cheng Ho, sampai hubungan diplomatik modern. Tapi yang namanya hubungan gak selalu mulus. Tahun 1965, Indonesia bahkan sempat putus hubungan sama China, gara-gara isu komunisme. Lalu di era 2000-an, hubungan ini kembali membaik. Disinilah kita mulai melihat gimana China jadi pemain utama di ekonomi Indonesia. Populasi besar dan pasar yang luas. Indonesia punya lebih dari 270 juta penduduk, artinya market konsumsi yang gila-gilaan. Dan China butuh pasar itu untuk menyerap produk mereka. Dari handphone murah, fashion, elektronik, aplikasi digital, sampai tenaga kerja. Semua bisa masuk ke Indonesia dengan gampang. Indonesia ketergantungan impor China. Coba deh cek barang-barang di rumah kalian. Dari HP, alat rumah tangga, sampai spare part motor, semua made in China. Kok bisa? Karena biaya produksi mereka jauh lebih murah dibanding bikin di Indonesia sendiri. Sampai banyak industri di Indonesia lebih memilih impor daripada produksi lokal. Investasi China di infrastruktur Indonesia. China nggak cuma jual barang ke Indonesia, tapi mereka juga investasi gede. Lihat aja proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Belum lagi beberapa proyek strategis, pelabuhan, jalan tol, tambang nikel yang banyak banget dimasukin modal dari China. Kelihatan nggak konsepnya? Seperti sedang membangun peradaban mereka. Tenaga kerja asing. Ini bukan sekedar rumor, banyak proyek infrastruktur yang dibiayai China juga bawa pekerja dari sana. Ini jelas menjadi kontroversi, karena masyarakat merasa dirugikan buat mendapatkan kesempatan kerja, tapi malah dikasih ke pekerja asing. Tapi katanya ini dilakukan China untuk menjaga kualitas proyek mereka sendiri. Dominansi teknologi, digital, dan startup. TikTok adalah aplikasi buatan China yang sukses besar di Indonesia. Terus ada Shopee, ya meskipun dari Singapura, tapi itu disupport oleh investor China. Dampak negatifnya, industri lokal kesulitan bersaing karena barang China lebih murah. Ketergantungan impor bisa bikin ekonomi rapuh kalau ada konflik geopolitik. Isu tenaga kerja asing yang mengurangi kesempatan kerja buat orang Indonesia. Jadi, apakah Indonesia memang didesain jadi market China? Jawabannya, gak sepenuhnya salah. Tapi, juga bukan hal yang mutlak. Tapi, tergantung gimana kita, apakah mau jadi pembeli saja, atau kita jadi pemain besar di ekonomi global. Itu yang harus pemerintah pikirin. Menurut kalian, hubungan ekonomi Indonesia-China ini lebih banyak manfaatnya atau bahayanya? Indonesia itu negara yang sengaja didesain jadi pusat pengangguran dunia. Hal umum yang mungkin kamu belum tahu. Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa banyak orang muda Indonesia menganggur? Padahal kita punya sumber daya alam yang melimpah. Kenapa negara lain makin maju sementara kita kayak jalan di tempat? Dan kenapa seolah-olah kita selalu jadi buruh dunia, bukan pemain utama? Kalau kamu mikir ini cuma karena rakyatnya malas atau pendidikan kita jelek, kamu salah besar. Sebenarnya, masalahnya lebih dalam, lebih sistematis, dan lebih global.
Indonesia punya semua yang dibutuhkan dunia. Tapi kok rakyatnya nggak kaya? Kamu sadar nggak kalau Indonesia itu negara yang super kaya sumber dayanya? Nikel. Kita punya cadangan terbesar buat bikin baterai mobil listrik. Minyak sawit, kita yang paling banyak produksi di dunia. Emas. Freeport di Papua itu salah satu tambang emas terbesar di dunia. Dan laut. Potensi ikan kita gila-gilaan. Tapi kenapa rakyat kita nggak kaya-kaya? Jawabannya simple, karena kita nggak boleh kaya. Negara-negara besar butuh Indonesia tetap miskin dan penuh pengangguran. Itu kenapa? Karena kalau kita terlalu kuat, mereka bakal kehilangan kendali di atas kita. Jadi gimana caranya mereka memastikan kita tetap lemah? Salah satu caranya adalah membuat kita jadi pusat pengangguran. Indonesia dijadikan pabrik cadangan dunia. Kamu tahu nggak kenapa banyak pabrik pindah ke Vietnam, Bangladesh, dan India? Sementara itu, di Indonesia malah banyak yang di PHK. Karena kita sengaja dijadikan pabrik cadangan. Saat ekonomi dunia stabil, mereka bangun industri di negara lain. Saat krisis, mereka kembali ke Indonesia karena gaji di sini murah dan banyak pengangguran yang bisa dieksploitasi. Semakin banyak pengangguran, semakin murah tenaga kerja di Indonesia. Dan ini bikin negara-negara besar terus mengendalikan ekonomi kita. Mereka maunya kita tetap menjadi buruh yang murah, bukan pemain utama. Dan sekarang dunia kerja trennya ke arah robotisasi dan otomatisasi. Kalau Indonesia nggak coba keluar dari jerat pusat pengangguran di dunia ini, kebayang nggak nasibnya akan gimana?